Nama saya Bakti Setia Pambudi dengan NIM 218114166. Perkenalkan, nama saya Angel Yunima Srininta Bruce Miring dengan NIM 218114167. Halo, nama saya Tika Laya dengan NIM 218114168. Hai, saya Yonada Kristanti dari Prodi Farmasi. Saya Teresia Niken Larasati, NIM 218114170. Halo, perkenalkan, nama saya Alicia Caroline Maspaitela, NIM 218114171. Nama saya KDR Gwidantara, NIM 172. Di sini saya akan membagikan benang merah saya untuk menuju formasi cerdas humanis. Di kali ini temanya yaitu studious atau gemar belajar. Di sini saya akan membagikan beberapa tips saya saat belajar, yaitu yang pertama membuat lingkungan belajar senyaman mungkin. Untuk saya sendiri, contohnya saya akan membersihkan dulu atau merapikan meja belajar, atau saya akan membuka jendela, menyalakan lampu belajar. Itu sangat nyaman. Lalu yang kedua yaitu membuat rangkuman pokok dari pembelajaran. Itu sangat membantu karena hal-hal yang penting kita catat dan kita pahami itu lebih bagus karena dia lebih singkat daripada kita harus melihat materi yang banyak. Jadi kita bisa ngambil poin-poin pentingnya saja. Lalu untuk teknik belajar, saya sudah menerapkan teknik belajar yaitu teknik Pomodoro, yaitu teknik membagi-bagikan poin-poin yang akan kita pelajari dengan dibatasi waktu. Jadi waktu yang kita gunakan itu berjalan secara efektif. Setelah mengikuti formasi cerdas humanis selama 1 semester ini, saya merasakan banyak perubahan positif dalam diri saya, khususnya formasi cerdas humanis yang mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih gemar belajar. Materi-materi yang disampaikan bersifat reflektif, jadi saya dapat mengenali diri saya lebih dalam dan menentukan teknik yang cocok bagi saya. Dalam mengembangkan diri menjadi pribadi yang studious atau gemar belajar, saya sudah menerapkan beberapa teknik yang dikenalkan melalui formasi cerdas humanis, misalnya scanning dan skimming, serta melakukan review sebelum ujian. Dalam mengerjakan tugas ataupun review materi, saya sudah menerapkan teknik Pomodoro, baik melalui aplikasi maupun menggunakan YouTube yang berjudul Study With Me. Melalui FCH ini, saya dapat mengembangkan kemampuan saya dan dapat mengetahui bagaimana saya dapat belajar, dan ini juga dapat mengembangkan pribadi gemar belajar saya, terutama dengan menerapkan teknik Pomodoro. Itu dapat sangat membantu saya untuk membagi waktu untuk belajar. Di sini saya sedikit bercerita mengenai pengalaman saya mengikuti kegiatan formasi cerdas humanis ini selama 1 semester. Tentunya saya sangat senang karena pada FCH ini saya bisa merefleksikan kembali tentang kegiatan gemar belajar saya, di mana pada FCH ini kita diberi wadah untuk merefleksikan kegiatan belajar kita, teknik belajar kita, apakah sudah benar ataukah harus ditingkatkan lagi. Jika sudah bagus, kita bisa mempertahankan itu. Kemudian pada FCH ini kita juga diberi suatu masukan atau saran mengenai teknik Pomodoro, di mana kita bisa mengkombinkan teknik belajar kita yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun dengan teknik Pomodoro ini, sehingga yang baik dalam teknik Pomodoro bisa kita ambil dan yang baik dari teknik kita bisa kita ambil, kemudian kita satukan agar siapa tahu hasil belajar kita lebih maksimal lagi. Itu sih yang saya rasakan saat ini. Melalui program formasi cerdas humanis, saya mengembangkan pribadi studious atau gemar belajar dengan menerapkan teknik Pomodoro. FCH membuat saya menjadi lebih reflektif dan mampu mengembangkan serta mentransformasi teknik dan gaya belajar yang lebih efisien dan lebih efektif. Seiring berjalannya proses, saya mampu lebih mengenali dan mengembangkan teknik belajar saya, yaitu dengan teknik SQ3R, yaitu skimming, question, reading, recite, dan review. Kali ini, saya ingin membagikan teknik belajar yang saya gunakan.
Teknik belajar saya mungkin sama dengan kebanyakan orang. Yang pertama, saya biasanya menyetel musik. Musik akan menjadi salah satu hal yang membuat saya tidak akan bosan selama belajar. Namun, saya hanya menyetel musik pada saat saya belajar pada hari-hari biasa. Jika sudah menjelang ujian, saya biasanya tidak menyetel musik dan hanya fokus belajar. Selain musik, saya juga biasanya menghidupkan timer. Timer saya hidupkan selama 30 menit. Jika waktu sudah habis, saya biasanya akan berhenti sebentar belajar, yaitu selama 5 menit untuk mengistirahatkan diri saya. Lalu setelah 5 menit habis, saya akan kembali belajar lagi. Saya terbiasa jika pada waktu belajar, yang pertama saya lakukan adalah mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Setelah tugas saya selesai, baru saya akan belajar materi-materi. Saat belajar, saya akan berusaha fokus kepada belajar saya dan tidak melakukan hal-hal lain. Dan yang paling penting, setiap hari saya akan selalu menyediakan waktu untuk belajar. Tidak peduli apakah ada tugas ataupun tidak. Karena bagi saya, kita belajar bukan hanya jika ada tugas, melainkan setiap kita memiliki waktu luang. Nah, itu tadi adalah teknik belajar saya. Bagaimana dengan teknik belajar kalian? Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya melakukan kegiatan belajar sehari-hari. Biasanya saya menggunakan sticky note untuk menandai bagian-bagian yang penting ketika belajar. Tujuannya ketika saya belajar nanti, saya mudah mencari materi-materi yang sudah saya pelajari kemarin. Ketika saya sudah capek dan terkadang suntuk dan bosan, biasanya saya membaca buku-buku novel, lalu membaca buku-buku yang membuat saya senang.